Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua anak-anak. Di sini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sebelum ke materi, kita tepuk semangat dulu ya supaya semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada juga perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Nah, di sini ada siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai dan mengalir kembali ke laut. Ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada juga yang masuk dan bergerak ke dalam pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau yang disebut sumber air. Nah, di sini air cadangan akan selalu ada apabila daerah perserapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Nah, saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar dan pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Nah, akibatnya pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah yang mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalanan. Nah, apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Terjadinya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi hujan. Nah, di sini ada peristiwa pertama. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Peristiwa kedua, kemudian turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa ketiga, air akan membentuk
memasuk bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan menjadi air cadangan, apa yang disebutnya sumber air. Nah, terima kasih. Materinya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.